Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama KPM TV. Jadi setelah kemarin kita mereview bercerita tentang beberapa pusaka yang KPM TV sempat mendapatkan dan kita upload videonya di video-video sebelumnya. Jadi kita nanti akan membahas cerita tentang bagaimana Mas Tony mendapatkan beberapa mustika. Jadi kalau kemarin pusaka, ini kita khusus membahas tentang mustika. Namun sebelum itu silahkan subscribe bila Anda baru mendapatkan atau baru melihat channel kami, dan disupport dengan cara like, tinggalkan komen dan share ke teman kalian. Mungkin itu langsung saja. Ini ada beberapa mustika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mustika. Kita ulas satu persatu, mungkin dari yang kecil dulu guys. Ini untuk warnanya itu ada putih, coklat, hitam, semu, hijau, dan motifnya seperti apa mas kalau bahasa Indonesia itu keong. Kalau bisa disebut ini adalah mustika keong, mustika kul buntet. Mustika kul buntet. Jadi kul itu adalah keong mas ya, kul adalah keong, buntet itu mampet. Buntet nggak ada lubangnya, karena kan kalau keong itu setelah penghuninya mati mungkin kan terus ada berlubang. Keproi ada rongganya muter-muter. Lah ini buntet itu bahasa Indonesia ya, buntet itu. Buntet itu bahasa Indonesia. Buntu. Seperti itu. Mungkin itu untuk perwujudan bendanya. Mungkin untuk ceritanya Mas Tony, kalau nggak salah benda ini mendapatnya satu tempat dan satu waktu dengan pusaka naga ya, iya kan? Itu gimana? Sebenarnya kalau bicara mustika ya, mendapatnya itu lebih ekstrim setelahnya maksudnya. Gangguan gaya itu lebih ekstrim daripada benda-benda yang lain. Kok bisa mas? Nggak tahu. Padahal ketika kita lihat mustika itu adalah batu, batu alam. Sedangkan pusaki adalah kan seperti benda yang mempunyai dalam kasat mata kan ada seni lah. Selain itu kan seni kan yuk kita itu angin mas. Tapi kok gimana kok malah kayaknya lebih menantang mengambil mustika itu? Karena tempat itu ada yang punya ya, sebenarnya ada yang punya. Ada sosok yang dalam kategori mungkin ilmunya dia tinggi, powernya juga. Dan alhamdulillah ketika kita pulangnya dibawa oleh dia nyalah orang negatif, nggak dia ikut pulang. Kalau dia ikut pulang ya nggak tahu. Untungnya itu hanya aura negatif yang kita bawa pulang. Jadi setelah pengambilan mustika ini pasti ada suatu hal yang janggal gitu ya. Pasti Terus mustika itu ada isinya nggak? ada. Isinya ada. Itu yang ini sosok apa? Cewek. Cewek. Terus fungsinya? Pengeratan. Pengeratan. Berarti Untuk menarik rezeki. menarik rezeki gitu. Berarti untuk jualan. Bisa. Biasanya kul buntet itu biasa dimiliki oleh para pemandu karaoke dia. Dan untuk apa itu? sih. Ya untuk menarik pelanggan toh. Menarik pelanggan. Kasarnya LC. LC jadi akan sendiri nih mas ya. Rata-rata dia pakai kul buntet. Jadi tepak gitu ya. Tapi itu ada tata caranya gitu. Ada ritualnya. Ya saya ritualkan, dia hanya mungkin terima beres. Ada pantangan sedikit. Tetap ada yang sekarang.
Terus sangkut pautnya dengan pusaka naga ini tadi apa? Ini miliknya dari situ si naga itu. Jadi sama halnya melati itu tadi miliknya si nenek yang punya konde itu. Mm-mm. Oh, seperti hal seperti itu. Oke. Sip. Terus dari yang mana mas? Ini sing hitam bisa. Berarti sih Hah? bantu ingat. Oh iya, maaf lupa. Bantu saya untuk mengingat. Ini secara wujud mungkin coklat. Tak lihat aja. hitam. Coklat kehijauan demi kehitaman terus gak tembus ada Tempat sisi sing tembus ID seperti itu. Heeh. Ini gimana mas tadi ceritanya seperti apa? Saya nggak ikut hari ini. Itu sebenarnya dari sosok yang ada di tubuh klien saya. Heeh. Dari pemikat CD, media CD. Oh iya Betul. berarti yang sekitar ya. Itu seperti itu wujudnya. Jadi ya kalau sosok negatif ya mungkin bentuknya seperti itu. Wujudannya ikut nih elek Jelek. Hitam itu. menyesuaikan. Nggak ada. Tapi kerennya kan gini mas, kalau bisa kita pelajari ketika mungkin kita itu diberikan wadah atau rezeki yang mungkin mohon maaf pas lah, pas-pasan. Tapi pada halnya ini kan yuk wujudku elek, wadahku ya elek rao kan gitu. Tapi beda dengan manusia sekarang mas. Ya mohon maaf memang ya rezeki kan sudah diatur pas, tapi dia memaksa dengan mungkin hutang dan sebagainya kan akhirnya menjerat dirinya sendiri. Nah, Nah, keren ini kan kayak piye kalau sifatnya nek di Islam kan qanaah, trimo ing bantu. Api kuwi. Iki elek diglowino to. Oke. Kita nerimo po. Dia berani cuma melihat. Setelah itu ini boy warnanya hijau kecoklatan krem-krem piye gitu loh. Saya makan enggak sih? Iya. Tak ya. Seperti itu. Ini guys. Ini di mana mas dapatnya? Di makam waktu itu. Sosok Bungsu ABG. Oh, ini GBG. manifest, Gede. manifestasi GBG. Gendruwo baru gede, jadi gendruwo remaja Mas, ya. Itu sempat mungkin melawan Mas Tony, menarik Mas Tony atau dia menang air bu manifestasi itu. Sempat ada penolakan sebenarnya. Mm-mm. Ketika saya tarik dia itu coba untuk lari. Mm-mm. Akhirnya saya jerat. Saya kunci dia di stuck di tempat pohon tersebut. Iya. Itu. Karena itu ada sebuah gerbang ya. Dia mau lari ke sana. Lari ke dalamnya. Kalau lari ke dalam kan kita nggak bisa ngajar. Gak mungkin kita masuk ke dunia mereka. Oke. Yo pada ya kaya ID nyemplung di laut. Kita kan beda lah. Kita makhluk darat, Kalau ikan maksudnya. kita makhluk darat. Anu loh. Berparu-paru. Sandy. Ngomongnya masuk ning banyu kan nggak bisa seperti itu logikanya mas. Terus ini ya Venus. Eling no. Aku lupa soalnya. Aku dia lali kan. Besok kan. Kali ini. Yuk kae. Oh. Tunggal ya. Kan loro to. Nah itu agak paling ekstrim pas itu. Maksudnya ekstrim gimana? Karena kan yang mungkin dilihat dan yang kita rasakan sosoknya penjaganya kan keluar gitu kan. Kita dapat dua kan? Iya. Di satu ini satu. Gitu ya. Iya. Nah itu. Dan sosok yang temen nih itu. Dan ketika sampai rumah saya mau saya netralkan
ada suara tangisan awalnya. Waktu bersih-bersih kamar mandi, mau acara itu kan ada tangisannya keras banget. Jadi di dalam kamar mandi itu kayak semacam menggema suara gitu. Dan kaget kan, sontak saya banting pintunya, degar gitu. Saya cari nggak ada. Kemudian saya pergi ke kamar pembersihan teras itu, ada sosok pocong yang datang. Dia bilang bahwa itu punya saya ketika saya masih hidup dulu. Dari manusia ibaratnya. Terus Karena katanya dia suka mengoleksi benda-benda tersebut seperti itu. Jadi dia mengaku bahwa itu punya dia. Dia minta kembalikan malam itu juga. Kemudian dengan rasa wedi lah para pocong ya masalahnya. Saya pasang semua sosok di rumah saya waktu itu. Jadi pocong itu dikurung babi. dikepung. Dengan rasa berani yang pura-pura. Ya tenang ya wedi tenan nih. Tapi pocongnya modelnya manusia biasa, dia nggak neko-neko wajahnya. Wajahnya sih kayak manusia. Cuma dia bentuknya pocong. Nah, semuanya. Buat apa sekebaikan ini gitu? Kamu hanya jelmaan sebangsa jin yang menyerupai manusia yang sudah meninggal. Karena kan saya nggak tahu itu manusia atau enggak. Saya juga nggak tahu. Juga mungkin bohong mas. Nah, kan itu saya juga nggak tahu orang yang hidup itu seperti apa gitu loh. Kan sudah lama meninggal. Gak kenal bisa. Nah, ini loh. Makanya kamu hanya sebangsa jin yang menjelma sebagai manusia yang pernah hidup pada masa lalu. Jadi harus mati aja, tak boleh gitu dia. Tidak usah mencampuri urusan dunia manusia lain. Itu. Akhirnya saya wujudkan yang itu, putih itu. Yang putih yang mas. Tengah itu. Iya. Itu wujudnya. Dari pocong itu kan. Lagi dapat enggak? Oh iya kok kuwi kok mah. Malam itu juga di rumah. Oke. Tapi beda halnya dengan mustika pocong mas ya? Beda. Oke. Oh jadi dari kedua benda itu tadi yang diambil di pinggiran sungai guys, ternyata Mas Tony didatangi oleh sosok pocong yang mengaku itu bendanya pada waktu dia masih hidup. Pada saat itu pula ada perlawanan dan dimanifestasikan pocong tersebut menjadi satu mustika ini. Ini pocongnya gitu, pocongnya. Itu dia. Kan jeruk. Kan segala betulan jeruk. Cek nih. Seperti itu. Kalau di mungkin di channel orang lain itu kayak ada semacam bentuk pocongnya kan. Dia ada ritual ya sebenarnya. Negosiasi. Gimana caranya dia bisa muncul dengan bentuk mustika. Dia mungkin memberikan apa yang dia mau, kayak sajen dan sebagainya. Jadi saat itu mau untuk mengikuti perkataannya, barter lah istilahnya. Dia request. Nah, kalau barter itu dia bisa bentuk sosok di tengahnya. Itu. Karena saya paksa kan. Kalau ini enggak itu sosok, cuma dia Ada. tapi ada. Hanya untuk apa? Men-stop teror yang enggak mutu banget. Ada berarti belum sempurna gitu mas ya. Iya. Oke. Terus ini mas. Ini
tapi ini dia lupa pasti skip. ya tak apa ora Eh? tak apa Tapi sering. gue lali ya Oke. Mungkin batu ini Mas, mungkin tempatnya kita juga lupa karena juga sudah banyak mustika yang kita ambil. Tapi saya kira ceritanya masih ingat Mas ya. Oke. Lali nggone kelingan ceritane. Silakan Mas. kalau historik batu yang itu sosoknya kayak petani ya Petani. Heeh, dia pakai capil tapi segini Maksud itu juga di pinggir sungai mas. Kalau yang itu. oh iya dia lebih kayak petani Sungai ya sak tempat itu. Maksud apa? Kok iso telu meneh? Pas apa iku? Siapa? Ke sungai kita pertama mendapatkan 2 mustika terus enggak kalian enggak kalian orang ramai heeh. Baru tok. Ke sini. Di sawah atau petani kalau sungainya kok. Gimana guys lanjut ke sih sampai ngiling no Mas. Gimana petani? dia kalau orang normal itu kan wajahnya kelihatan dia enggak dia segini tok Kayak ninja. capele Maksudnya dia piye? atas gini Ketok kene nih tok. nah kita mulut tok Heeh. jadi setelah saya praktek di dalam ternyata memang dia segitu Maksudnya dia enggak punya kepala yang utuh ini kenapa? ini enggak sih Yo. Kita pilih ngambang maksudnya. iya pas soalnya pas sama ini gitu tuh Oh iya, heeh. itu mungkin ada sisi negatif dari dia Hmm. daripada yang mengganggu orang lain daripada mengganggu orang lain tapi itu kan Enggak. mengganggu Heeh. terus tak wujudnya Oke. Enggak kok dine nek mujudnya ketok wong. nah modeli banget Rob. dia punya 2 celurit Di kulit. Oke. pakainya sama celana pendek nggak pakai baju dia Sip. Oke. Mengerikan. Ini wadukan nih. Edi sing wadukan suwe banget kan. wangi Terus ini Mas, ini bendanya mungkin ibarat untuk perhiasannya ada lebih ke liontin karena sisinya itu enggak ada yang lurus, Rata. enggak ada yang rata, jadi oval, batunya oval semua. Ini tempatnya dari, waduh, peta iki Mas, iki kok waduk ya? Iya kok waduk, pas aku urung teko ae. Liyane kedai. Iya. Ceritane Mas. ada sosoknya Eh? sosoknya cewek Oh, Kunti. Iya gak sih? Kunti sih boleh turun ini. Iya, Kunti. Dari sini, Mas. Ya apa Kunti ini wujud, Mas? pas ini gak sih masih ada konsolnya gak sih wih Kunti. masih ada konsolnya gitu itu Oh, Oh. nah, iya. itu juga sepaket sama si dari sungai juga mengganggu si ganggu bro Oke, terakhir. Ini secara benda yang paling istimewa mungkin mustikane suka aku. Ini warnanya putih. Kalau menurut saya itu seratnya kalau di center itu seperti giok. Jadi koyo iya, seratnya giok tapi ini warnanya putih. Nah, ini gimana Mas ceritanya Mas? itu hadiah dari sosok siluman kera yang menjaga lokasi tersebut mungkin sosok bukan menjaga banget tapi sosok penting lah dari itu terus saya minta ya gitu saya minta oleh-oleh hadiah kita mungkin tidak pernah neko-neko di sana
juga tidak mengarang cerita yang mungkin tidak terjadi. Akhirnya dia kasih sebuah hadiah, dia berpesan bahwa ini dijaga, ini mungkin kenang-kenangan dari dia, dan yang mungkin jika dia nggak ada di sana, kita ke sana, mungkin kita ada orang dalam lah istilahnya, Oke. kita bisa panggil dia gitu Oke. dengan antara media tersebut. Sip. Paham. Jadi yang terakhir ini adalah batu pemberian dari salah satu sosok termasuk penunggu tempat di situ, dan mungkin ketika kita mungkin di sana ada gangguan mungkin Mas ya, kita bisa memanggil dia dengan media ini. Seperti itu. Mungkin cukup. Mas Sus, ada pertanyaan? Mas Tony, tambahan? Oke, cukup guys. Mungkin ulasan dari cerita kita, bagaimana mendapat kuda itu, terus bagaimana historisnya dari kuda tersebut. Seperti itu ceritanya. Kita hanya bagi cerita, saya ulangi lagi, dan ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Pokoknya stay positif. Seperti itu, tidak ada kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.